Kemenangan dramatis yang bikin penonton dagdikduk. Ini dia hasil laga Red Sparks versus Hipaes Expressway di ronde ke-6 Liga Voli Korea 2025. Saling jual beli serangan. Fans Megawati dibuat takjub melihat ini. Penasaran? Tonton video ini sampai tuntas. Dan begini jalannya pertandingan. Pertandingan set pertama akhirnya dimulai dengan sangat sengit. Tuan rumah, Red Sparks langsung menunjukkan semangat juang mereka yang tinggi sejak detik pertama. Mereka langsung menggebrak dengan permainan cepat dan agresif. Di sisi lain, Megawati, salah satu bintang utama tim, segera tampil dengan performa luar biasa yang memukau seluruh penonton. Setiap langkahnya di lapangan seperti sebuah tarian yang penuh energi, sementara lawan mereka, tim Hipaes, terpaksa bekerja keras untuk menanggulangi serangan-serangan tajam dari Red Sparks. Salah satu momen paling menonjol di laga ini adalah ketika Megawati mengirimkan sebuah spike keras yang mengarah tepat ke tengah. Dengan koordinasi yang sangat baik bersama Tanacha Soksod, bintang Thailand yang menjadi andalan tim Red Sparks. Kombinasi ini membuat tim Hipaes kesulitan untuk mengimbangi permainan cepat dan terorganisir dari lawan. Red Sparks mengakhiri set pertama dengan skor 8-4 yang akhirnya memaksa Hipaes untuk meminta waktu jeda. Namun, setelah time out, Megawati seakan tak terbendung. Setiap kali ia melompat dan menyerang, Red Sparks semakin menjauhkan diri dari Hipaes. Dengan skor yang berubah menjadi 9-6, Red Sparks memimpin dengan nyaman. Keindahan kolaborasi antara Megawati dan Jeon Dabin, pemain cantik yang juga sangat berbakat, semakin memukau para penonton. Kerjasama mereka benar-benar tampak solid dan sulit dihentikan oleh Hipaes. Namun, Hipaes tidak tinggal diam. Mereka berusaha memperkecil jarak dengan mengandalkan spike keras dari pemain nomor 11 mereka. Hasilnya, Hipaes berhasil membuat skor menjadi 9-7, memberi mereka sedikit harapan. Tetapi baru beberapa detik setelah itu, Megawati kembali menggebrak dengan spike yang luar biasa keras ke tengah lapangan, membawa Red Sparks menjauh dengan skor 10-7. Anehnya, pelatih Hipaes memutuskan untuk meminta challenge VAR meskipun bola tersebut jelas masuk dan tidak ada indikasi bola keluar dari garis. Keputusan ini terasa sangat aneh mengingat Red Sparks sudah jauh unggul dan tampaknya kemenangan akan segera jatuh ke tangan mereka. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dengan tim Hipaes? Sepertinya mereka mulai kehilangan fokus. Keputusan pelatih Hipaes tampaknya semakin tidak bisa dipahami. Setelah pergantian pemain, No 15 dari Red Sparks masuk menggantikan posisi dan Tanacha Soksod terlihat hanya melongo menyaksikan perubahan itu. Skor pun segera berubah menjadi 11-7 untuk keunggulan Red Sparks. Namun Hipaes kembali memperkecil jarak melalui spike keras dari nomor 11 mereka dan dalam sekejap skor menjadi 11-9. Red Sparks harus lebih waspada dan menjaga momentum mereka agar tidak tergelincir. Tak lama kemudian datang sebuah momen yang cukup mengejutkan di mana smash keras dari Jeon Dabin yang sebelumnya sangat tajam berhasil diblok oleh pertahanan Hipaes. Skor pun berubah menjadi 11-10 memberikan Hipaes kesempatan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Pelatih Red Sparks, Ko He-jin, yang melihat momentum Hipaes mulai berkembang, langsung meminta time out. Terlihat jelas dari wajah Ko He-jin bahwa ia ingin memberikan pengarahan yang sangat strategis kepada timnya untuk menjaga keunggulan mereka. Begitu pertandingan dilanjutkan, tampaknya Jeon Dabin sudah mendapatkan kembali ritme permainannya. Ia segera mempersembahkan skor penting bagi Red Sparks, mengubah kedudukan menjadi 12-10. Selanjutnya, sebuah spike keras dari Megawati hampir saja dapat ditahan oleh Tanacha Soksod, tetapi bola malah mental keluar memberikan Red Sparks skor 13-10. Menariknya, pelatih Hipaes kembali meminta time out seakan berusaha menghentikan momentum yang terus mengalir ke pihak lawan.
Namun meskipun Red Sparks terlihat dominan, pemain asing Hipes Nikolova sepertinya belum bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal dalam pertandingan yang penuh tekanan ini. Hipes masih kesulitan untuk memberikan perlawanan yang cukup berarti. Kali ini Megawati kembali membuat kesalahan di mana spike kerasnya berhasil diblok oleh pemain Hipes, membuat skor menjadi 13-11. Tapi segera setelah itu Megawati menebus kesalahannya dengan spike tajam yang tidak dapat dibendung oleh pertahanan Hipes. Skor pun menjadi 14-11. Hipes berusaha bangkit dan akhirnya Nikolova berhasil memberikan 1 poin penting bagi timnya, memperkecil jarak menjadi 14-12. Laga ini benar-benar semakin sengit dan penuh kejutan. Tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Namun, Red Sparks terus berusaha menambah skor mereka. Mami Pio, salah satu pemain kunci mereka, berhasil menambah 1 poin lagi menjadi 15-12 yang membuat para pendukung mereka bersorak gembira. Anehnya, pemain nomor 17, Jung Hoyong, diganti oleh pemain nomor 18 setelah gagal dalam 1 kali serve. Keputusan ini terasa sedikit aneh mengingat Jung Hoyong sebelumnya bermain dengan cukup baik. Setelah pergantian ini, Jeon Da-bin gagal menghalau servis dari Nikolova yang akhirnya membuat skor menjadi 15-14. Tentu saja ini memberikan angin segar bagi Hipes yang terus mengejar ketertinggalan mereka. Namun sekali lagi, Megawati tidak tinggal diam. Ia kembali mempersembahkan 1 poin penting dengan spike yang tajam dan terarah, membuat skor berubah menjadi 16-14 untuk Red Sparks. Dengan kedudukan ini, pelatih Ko He-jin segera meminta time out untuk memberi pengarahan lebih lanjut kepada anak-anak asuhnya. Dia begitu bersemangat berusaha memastikan bahwa kemenangan 3 set langsung bisa mereka raih dan pertandingan ini tidak akan berlanjut terlalu lama. Dengan perasaan yang begitu tegang, pertandingan set pertama ini akan berlanjut dengan segala drama dan ketegangan yang semakin terasa. Apakah Red Sparks mampu mempertahankan keunggulan mereka, ataukah Hipes bisa melakukan comeback yang luar biasa? Semua itu akan segera terjawab dalam detik-detik berikutnya. Evaluasi performa Megawati dan tim Red Sparks pada pertandingan set pertama 1. Megawati pemain utama yang mengguncang. Megawati menunjukkan performa luar biasa selama pertandingan set pertama ini. Sebagai pemain andalan Red Sparks, ia tampil sangat dominan di lapangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait performa Megawati adalah kekuatan serangan. Megawati berhasil menunjukkan spike-spike keras yang sulit dibendung oleh pemain lawan. Serangan-serangannya mengarah tepat ke titik yang sulit dijangkau, bahkan pada saat-saat kritis seperti saat Red Sparks berada di posisi unggul atau ketika lawan berusaha mengejar ketertinggalan. Keputusan taktis, selain serangan fisik, Megawati juga tampil cerdas dalam pengambilan keputusan. Kombinasi serangan yang cepat dan pengaturan posisi yang tepat membantu tim untuk meraih poin demi poin. Meskipun begitu, ada beberapa saat di mana ia perlu lebih tenang dan menghindari kesalahan kecil seperti spike yang diblok lawan pada 1 titik yang membuat skor menjadi lebih dekat. Konsistensi Megawati tampaknya mampu menjaga performanya tetap stabil sepanjang set pertama. Ia berhasil mempertahankan intensitas permainan meskipun ada tekanan dari Hipes. Namun ada kalanya ia tampak sedikit terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dapat menjadi perhatian untuk perbaikan di set-set berikutnya. 2. Tim Red Sparks solid dan terkoordinasi, namun masih ada kekurangan. Secara keseluruhan, tim Red Sparks menunjukkan permainan yang sangat solid dan terorganisir dengan baik. Beberapa aspek dari permainan tim ini layak mendapat pujian, namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Kerjasama tim, salah satu kekuatan utama tim Red Sparks adalah kolaborasi yang sangat baik antar pemain. Perpaduan antara Megawati dan Jeon Da-bin terbukti sangat efektif, dengan Jeon Da-bin yang sering memberikan umpan-umpan matang dan Megawati yang melakukan finishing.
Keharmonisan antara mereka terlihat jelas dalam serangan yang sering mengancam pertahanan Hipes. Performa Tanacha Soksod meskipun tidak seterlihat Megawati memberikan kontribusi yang cukup besar dalam permainan Red Sparks. Namun ia harus lebih banyak berinisiatif dalam serangan dan berusaha untuk lebih sering mengambil risiko untuk membuka ruang bagi timnya. Terlalu sering ia tampak pasif dan lebih mengandalkan pemain lain untuk mencetak poin. Ketahanan mental Red Sparks terlihat cukup stabil dalam mempertahankan keunggulan meskipun beberapa kali Hipes berusaha mengejar. Namun masih ada momen di mana pemain Red Sparks terjebak dalam tekanan seperti ketika Jeon Dabin gagal menghalau servis dari Nikolova yang akhirnya memberi Hipes poin. Tindakan ini menunjukkan bahwa tim perlu lebih fokus dan tidak terganggu oleh gangguan kecil yang bisa merusak momentum. Kesiapan dalam menghadapi tekanan, satu hal yang cukup mengkhawatirkan adalah respons tim terhadap tekanan dari Hipes. Walaupun mereka unggul, tim Red Sparks sesekali tampak terhenti saat Hipes memperkecil selisih skor. Pada saat seperti ini, penting bagi Red Sparks untuk menjaga kestabilan dan memanfaatkan time out dengan bijak untuk mengatur kembali strategi permainan mereka. Momen-momen tersebut harus lebih dimanfaatkan dengan baik oleh pelatih Ko He-jin untuk memberikan pengarahan yang lebih jelas kepada tim. Variasi serangan. Meskipun Red Sparks memiliki Megawati yang sangat tajam dalam serangan, variasi serangan tim perlu lebih bervariasi. Beberapa kali Red Sparks terlalu mengandalkan serangan dari Megawati yang membuat Hipes mulai menebak pola permainan mereka. Diperlukan lebih banyak variasi dalam serangan dan rotasi pemain sehingga tim lawan tidak bisa dengan mudah membaca permainan mereka. 3. Pelatih Ko He-jin, pengarahan yang kuat dan tepat waktu. Pelatih Ko He-jin tampaknya sangat paham bagaimana cara memotivasi dan mengarahkan timnya. Penggunaan time out yang tepat dan memberikan pengarahan yang penuh semangat adalah aspek yang penting dalam keberhasilan set pertama ini. Pelatih Ko He-jin tahu kapan harus mendorong timnya dan kapan harus memberi mereka kesempatan untuk mereset strategi sehingga mereka tidak kehilangan momentum. Namun pelatih harus lebih berhati-hati dalam mengelola rotasi pemain. Pergantian pemain seperti yang terjadi pada Jung Ho-young, meskipun dalam beberapa kasus bisa memberikan efek positif, terkadang dapat memberikan rasa tidak stabil pada tim. Terutama saat pergantian itu terjadi di saat-saat kritis. Ini bisa menjadi pelajaran untuk lebih mengatur strategi pergantian pemain agar lebih terkoordinasi dengan ritme permainan. Kesimpulan, secara keseluruhan performa Red Sparks di set pertama sangat mengesankan. Mereka menunjukkan kekuatan tim yang solid dengan Megawati sebagai bintang utama yang sangat dominan. Namun tim ini juga menunjukkan beberapa celah, terutama dalam menghadapi tekanan dari Hipes dan kurangnya variasi dalam serangan. Dengan perbaikan kecil di beberapa aspek tersebut, Red Sparks memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan di set-set berikutnya dan bahkan memenangkan pertandingan ini secara keseluruhan.